warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua PKN Masjid Al-Falah dan Masjid Nurul Amal beserta para pengurus, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka ta'lim kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini hadirin, setelah habis maghrib ini kita masuk tahun baru Hijriah, tahun 1446 Hijriah. Jadi ini tanggal 1 Muharram sudah masuk, ya. Dan marilah kita awali tahun kita ini bersama-sama membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Ya, akhir tahun semestinya sudah dari asar tadi, ya, sudah lewat. Sekarang habis maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Muharram. Itu kalau tanggalan Hijriah. Dan Pak Ustadz, kalau ada yang nanya, memang ada ukurannya? Ada. Ada dalilnya Pak Ustadz? Biasanya gitu ya. Dari itu Pak, ada yang bersifat am, ada yang bersifat khas. Kalau am itu secara umum, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan menjawab. Begitu. Berdoa kapan saja, mutlak, waktu, ya, tidak ditentukan, ya. Awal tahun, awal bulan, semuanya berdoa, ya kan? Jadi doa itu mutlak. Maka pada kesempatan ini kita membaca doa akhir tahun, ya, nggak apa-apa walaupun telat, ya. Baik, ikuti saya hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natu minhu walam tardahu walam tansahu wa halumta alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa ta'awtana ila taubah minhu ba'da jur'atan ala maksiatika fa inna nastaghfiruka faghfir lana wa ma 'allamtuhu wa ma 'allimnahu fiha mimma tardahu wa wa'adtana alaihi
fanas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minna wa la taqta raja'ana minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Sekarang kita doa awal. Intinya doa akhir tahun itu jika ada dosa kita, jika ada kesalahan kita di tahun yang lalu, ya belum diampuni, tolong diampuni. Kira-kira begitu. Kalau doa awal tahun ini, ya, kita minta kepada Allah, ya, perlindungan dari godaan syaitan, ya, dan pertolongan, ya, dari jiwa-jiwa yang lalai, ya. Dengan pertolongan Allah semoga kita disukseskan di tahun yang akan datang. Intinya Pak. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadi al-qadim al-awwal wa ala fathika al-azim wujudika al-mu'awwal wa hadha amun jadid qad naqbal nas'aluka al-ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsi al-ammarati bis-su'i wal ishtighali bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikrami ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah yang Maha Kekal, ya, dengan keagungannya, ya. Kita minta al-ismah, pertolongan, perlindungan dari apa? Dari setan dan engkongnya setan, pelindungnya setan, wa junudihi, dan pasukan-pasukan setan. Kemudian kita juga minta al-aun, pertolongan dari Allah. Pertolongan apa? Ala hadhihi nafsil ammarah bisu', dari jiwa yang sedang
senantiasa mendorong melakukan kejahatan. Jadi Pak, godaan yang bisa mencelakakan kita itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari luar itu setan dan konco-konconya, dari dalam jiwa kita yang labil. Ya. Jadi jiwa yang rusak itu bisa mendorong pemiliknya menjadi rusak juga. Ya, jadi kita minta pertolongan kepada Allah agar kita senantiasa diberikan perlindungan dan pertolongan dari berbagai godaan yang bisa menggelincirkan kita dari jalan gitu. Baik hadirin Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini tadi pesannya dari Pak Ketua ya, untuk membacakan doa awal tahun dan akhir tahun. Dan setelah itu hadirin kita akan membahas salah satu episode kehidupan Rasulullah, hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah. Hadirin, Rasulullah itu dilahirkan di mana? Di kota Makkah kan? Jadi kampung halamannya di mana? Di Makkah. Tapi kenapa harus berpindah ke mana? Ke Madinah, ya kan? Ono ini, nah, kira-kira gitu. Jadi hadirin, penguasa Jazirah Arab itu namanya suku Quraisy. Dan Rasulullah berasal dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy, makanya seringkali kita menyebut orang kafir Quraisy, gitu ya. Sebenarnya yang kafir, yang ingkar kepada ajaran Rasulullah bukan hanya suku Quraisy. Suku-suku yang lainnya juga banyak yang ingkar kepada ajaran Rasulullah, kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi hadirin, yang paling berpengaruh di Jazirah Arab itu adalah suku Quraisy, karena itu suku terbaik, ya. Makanya hadirin, ketika suku Quraisy ini belum masuk Islam, maka Rasulullah dan para sahabatnya minoritas di kota Makkah. Sampai Rasulullah itu ketika berdakwah secara terang-terangan dihina, disiksa, diembargo ekonominya, bahkan di kota Taif dilempar kakinya hingga berdarah-darah. Jadi penyiksaan kepada Rasulullah dan para sahabatnya di kota Makkah itu enggak henti-hentinya. Saking dahsyatnya, maka Allah perintahkan Rasulullah dan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah, karena di kota Makkah tidak lagi aman. Begitu, Masya Allah. Pertanyaannya adalah, jadi Rasulullah ketika menyampaikan Islam, bebannya ringan atau berat? Nabi udah pasti masuk surga, kekasih Allah, dalam hidupnya dikasih beban yang ringan atau berat? Ini sebenarnya pelajaran penting untuk kita hadirin. Jika Nabi saja dikasih beban yang berat tidak mengeluh, ya, kekasih Allah dikasih beban berat, apalagi kita yang kadang ingat kadang lupa kepada Allah, ya kan? Jadi kalau kemudian dikasih cobaan, dikasih ujian, ya hadirin, jangan baper. Nah gitu, jangan dikit-dikit putus asa, mono raelo, malu sama Rasulullah. Saya lanjutkan hadirin. Ini kok bukan aroma sakti, kayaknya ada aroma apa ya? Tahun-tahunan kayaknya, dan bakar ya. Masya Allah. Baik, sampai di mana tadi ya? Berjuang. Akhirnya hadirin, Rasulullah itu ini sebenarnya hijrah kedua. Ada 3 hijrah. Pertama tahun ke-10 hijrah ke Habasah, ke Ethiopia. Tapi yang hijrah Pak sahabat doang, karena nggak kuat tuh Pak. Setelah embargo ekonomi 4-3 tahun, maka kemudian sahabat Rasul diperintah
diperintahkan oleh Rasulullah hijrah ke Ethiopia. Saat itu namanya Habasa. Rajanya orang Nasrani, Pak, tapi adil. Maka Rasulullah bekerja sama hijrah ke sana. Itu hijrah pertama. Hijrah yang kedua, ketika Rasulullah setelah Amul Husni itu, Pak, tidak ada yang lagi mau menerima di kota Makkah dakwah Rasulullah, hijrah ke 100 km ke arah tenggara, namanya Taif. Di Taif inilah Rasulullah ketika sampai dilempar kakinya hingga berdarah-darah. Sampai Rasulullah saking sakitnya itu kaki, Rasulullah nggak bisa berdiri, Pak. Masya Allah. Sampai merangkak, begitu yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil dalam kitab kelengkapan tarikhnya. Rasulullah itu sampai merangkak. Itu hijrah kedua. Nah, hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga dalam Islam. Untuk Rasulullah hijrah yang kedua. Untuk yang sahabat hijrah yang ketiga. Kira-kira begitu, Pak. Jadi pertama hijrah ke Habasa, kedua hijrah ke Taif, dan yang ketiga hijrah yang besar-besaran ini hijrah kemana? Ke Madinah. Tetapi ada tetapinya, hadirin, ada yang beda dengan dua hijrah sebelumnya. Kalau ke Habasa tanpa kesiapan dulu untuk negosiasi dengan Raja Najasyi di Ethiopia. Hijrah ke Ethiopia pun juga tanpa negosiasi sebelumnya. Tapi hijrah ke Madinah, Pak, itu dipersiapkan 2 tahun sebelum hijrah. Jadi ceritanya penduduk Madinah tuh dulu bukan namanya Madinah, itu Madinah. Namanya Yathrib. Apa hadirin? Yathrib. Kota Yathrib. Ketika Rasulullah hijrah ke sono, Yathrib itu hadirin sama penduduk Madinah, "Ya Rasul, ini kota untukmu ya Rasul. Saya hadiahkan kepadamu karena kami mencintaimu." Kata Rasulullah, "Tidak, ini kota kita semuanya." Sejak itulah kemudian dirubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang memancarkan cahaya Islam. Begitu kan? Al-Madinah itu artinya apa? Kota. Al-Munawwar dari kata nur, ya. Al-Munawwar itu yang memancarkan cahaya. Baik, hijrah itu terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, penyebutan tahun itu penyebutannya tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, itu dihitung sejak Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi setelah hijrah ke Madinah, di tahun pertama Rasulullah berada di kota Madinah, disitulah dimulai penyebutan tahun pertama Hijriyah. Itu hadirin. Tahun kedua Hijriyah, tahun ketiga Hijriyah, sampai sekarang tahun keberapa? 1000 sampai 10 Nah, begitu. Itu dihitungnya sejak Rasulullah berada di mana? Kota Madinah. Sebelum ada di kota Madinah, sebutan tahunnya tahun pertama apa? Kenabian. Gitu hadirin. Sejak Rasulullah diangkat menjadi nabi dan saat itu Rasulullah berusia 40 tahun. Gitu hadirin. Ketika hijrah ke kota Madinah, Rasulullah berusia 53 tahun. Jadi Rasulullah tinggal di kota Madinah itu hanya 10 tahun, tetapi memberikan dampak yang luar biasa. Mari kita lihat persiapannya. Jadi hadirin, permusuhan dan penyiksaan kaum musyrik semakin gencar dan berat, bahkan tidak pernah ada sebelumnya. Jadi sebelum hijrah itu penyiksaan, intimidasi sangat dahsyat. Akhirnya para sahabat meminta izin untuk hijrah kepada Rasulullah. "Ya Rasul, berat banget ini ya Rasul, gimana caranya? Gimana kalau kami keluar dari kota Makkah ini?" Kemudian Rasulullah diberitahu oleh Allah untuk hijrah ke Yathrib. Maka para sahabat diizinkan hijrah ke Yathrib, ya.
Nah hadirin, sahabat ini berhijrah secara sembunyi-sembunyi semua Pak. Nggak ada yang terang-terangan kecuali satu doang. Siapa itu? Umar bin Khattab. Namanya sembunyi-sembunyi hijrahnya Pak. Kira-kira kompor gasnya dibawa nggak Pak? Lemarinya, kulkasnya dibawa nggak kira-kira Pak? Nah, dulu nggak ada kulkas. Kasurnya dibawa nggak kira-kira? Ada. Rumahnya apa lagi? Coba bayangkan Pak, rumah nggak dibawa, kebun nggak dibawa, ternaknya nggak dibawa. Berapa kerugiannya Pak? Untuk menjaga keimanan yang sudah nancep di hatinya. Masya Allah. Dunia nggak dianggap lagi Pak. Yang penting aku tenang, imanku selamat. Aku tinggalkan kota Makkah. Di situ ada rumahku, di situ ada pekaranganku, di situ ada kebunku, di situ ada ternakku, di situ ada perabotan rumahku. Aku tinggalkan semua. Mereka hanya Pak membawa apa? Seorang diri dan barang-barang berharganya. Enggak gembol-gembol Pak. Kalau gembol-gembol ketahuan dibunuh mereka sama orang kafir Quraisy. Coba bayangkan. Kalau kebayang apa? Bapak udah lama di Jakarta, suruh pulang kampung, tapi rumahnya nggak boleh dijual, perabotannya nggak boleh dibawa, cuma seorang diri, sembunyi-sembunyi lagi Pak. Tersiksa nggak kira-kira? Masya Allah. Bukan tersiksa lagi kata orang Betawi ini, tersiksa. Ya, Masya Allah. Saking tersiksanya. Nah, hadirin. Tapi sebelum hijrah, penduduk Madinah pada tahun ke-12 Hijriah, pada tahun ke-12 kenabian, tahun ke-11 kenabian, ada yang masuk Islam sebanyak 12 orang. Ya. Jadi 2 tahun sebelum hijrah, pada tahun ke-11 kenabian, ada penduduk Madinah masuk Islam di musim haji. Setelah masuk Islam ke-12 orang, Rasulullah memutus putusannya. Nah, ini duta besar pertama untuk Madinah. Seorang anak muda masih bujangan, usianya 18 tahun, gantengnya keturunan, namanya Mus'ab bin Umair. Siapa ini? Mus'ab bin Umair. Kata Rasulullah, ya Mus'ab, bawalah temani 12 orang ini untuk mempelajari Islam di kota Madinah, karena dia berasal dari kota Madinah. Setahun kemudian Pak, Mus'ab pada tahun ke-12 Hijriah, pada tahun ke-12 kenabian, Mus'ab kembali lagi ke Makkah dan Mus'ab mampu mengislamkan hadirin 72 orang. Masya Allah. Setahun juga. Itu terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Inilah yang kemudian mereka berjanji setia kepada Rasulullah di Aqabah. Aqabah itu tempat melempar jumrah, makanya ada namanya jumrah Aqabah. Ya. Maka perjanjian mereka, bahasa Arabnya perjanjian itu namanya bai'atun. Ya. Maka disebut bai'atul Aqabah kedua, di mana yang berjanji setia kepada Rasulullah ada berapa orang Pak? Enggak, yang kedua 70. Kalau yang pertama bai'atul Aqabah pertama berapa? 12. Berarti jumlahnya berapa sekarang? 84. Itulah yang penduduk Madinah asli yang sangat mencintai Rasulullah. Jauh sebelum Rasulullah hijrah, setahun sebelum hijrah, di Madinah sudah ada asetnya Pak. Gitu. 80 orang itu. Itulah yang kemudian disebut dengan kaum Ansor. Kaum apa hadirin? Ansor itu adalah orang yang mau memberikan pertolongan. Sementara kaum muslimin yang hijrah dari kota Makkah ke Madinah disebut kaum Muhajirin, yaitu orang yang hijrah. Makanya biasanya kalau di komplek perumahan biasanya nama masjidnya Masjid Muhajirin, karena dia pendatang semua. Nah, kira-kira begitu ya. Saya tinggal di Seng Sawah itu Pak. Di situ ada Kapling DKI, nama masjidnya Masjid Muhajirin. Terus kemudian ada perumahan lagi, waktu saya ke Malang itu kan, saya lihat Masjid Muhajirin. Nah, di Depok itu Depok 2 ada juga Masjid Muhajirin. Pokoknya banyak. Biasanya Masjid Muhajirin itu di tengah komplek,
karena penduduknya semuanya pedagang. Nah, kira gitu. Baik hadirin, ketika Rasulullah mau berhijrah, penduduk Arab tuh Pak, dari setiap kabilah udah mengetahui ini kok kaum muslimin kok pada nggak ada nih, pada kemana nih, gitu kan? Wah, jangan-jangan keluar nih dari kota Makkah. Tapi Muhammad masih ada. Kalau begitu Muhammad jangan sampai keluar dari kota Makkah. Kita harus membunuh. Masya Allah. Mau keluar dari kampung halamannya itu susah Pak. Apalagi mau perabotan. Akhirnya rumah Rasulullah itu kan dikepung malam itu. Semua al-Bojo telah merumuskan pedang. Ya. Tetapi sebelum Rasulullah keluar dari rumahnya, Rasulullah udah tahu kalau rumahnya mau dikepung. Ali dipanggil, "Hai Ali, ta'al." Ali, kalian. Ayat naon ya Rasul? Kayak begitu. Kenapa ini? Tar malam ya, kamu tidur di tempat tidur saya. Kalau bapak yang ditawarin gimana Pak? Ya. Tempat tidur di tempat tidur Rasulullah, di mana Rasulullah akan dibunuh nanti malam Pak. Gimana kira-kira Pak? Bilangnya mau nggak kira-kira Pak? Ya, masih ingat ya ketika polis PKI, ketika Jenderal siapa tuh? Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani diberondong gitu kan? Ya, makanya korbannya Jenderal siapa? Nasution kan dari dia gitu ya, karena mengaku Nasution. Nah ini Pak, Ali tidur di tempat tidurku. Labbaik ya Rasulullah. Siap. Itu Pak. Masya Allah. Padahal taruhannya apa? Itu udah dikelilingi tuh rumah Rasulullah Pak. Semuanya udah siap. Al-Bojo pilihan dari berbagai suku Pak, bukan hanya suku Quraisy. Kenapa dipilih semua banyak itu? Agar keluarga besar dari Bani Hashim itu tidak menuntut balas. Karena yang membunuh bukan hanya satu kabilah, seluruh kabilah. Tapi apa yang terjadi hadirin? Saat Rasulullah mau keluar malam itu, Allah berfirman dalam Quran surat Yasin, waja'al ayat 9, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka di hadapan para al-Bojo, di belakang al-Bojo itu dibikin tembok penghalang oleh Allah. Dan kemudian sudah dibikin tembok penghalang, mereka dibikin ngantuk oleh Allah, tidur pulas Pak. Masya Allah. Lalu kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya. Ya, selamat Pak. Selamat. Kelihatan nggak? Bagi Allah gampang nggak menolong hambanya? Gampang. Udah al-Bojo agak ada tandingannya, pedang terhunus dibikin ngantuk oleh Allah, selesai urusan. Cuma ngantuk doang. Masya Allah. Ya kan? Lalu bersama saya. Makanya kalau bapak-bapak ya, dia cerewetin bininya pura-pura ngantuk aja, kamu tidur Pak. Insya Allah bangun-bangun selesai cerewetnya, betul tidak? Ya kan? Ya. Mungkin bini kita sedang agak tua lah kira-kira begitu ya. Makanya jangan diladenin ya. Hadirin, setelah keluar Rasulullah baru dia bangun Pak, masuk ke dalam rumah, pas lihat siapa kamu? Ali. Tapi nggak dia apa-apain kalau Rasulullah selamat, Ali selamat. Dan hadirin, setelah itu, nah kalau di sini Madinah nih Pak, ya. Di sini Madinah, ini Makkah. Maka Rasulullah nggak langsung ke Madinah Pak, nggak langsung ke sini. Ini sekali malam itu hadirin, langsung Rasulullah ke rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar, Rasulullah, Ali bin Abi Thalib yang belum hijrah nih Pak, dan keluarganya Abu Bakar, termasuk Aisyah dan Asma binti Abu Bakar. Jadi hadirin begini, ini Qasr, ini Makkah, ini Madinah.
Secara logika kalau Rasulullah mau pergi ke Madinah kan langsung pergi ke sini kan, tapi Rasulullah mengecoh, dia pergi ke arah sini dulu Pak. Ya. Sehingga ini selama 3 hari Pak. Kenapa 3 hari? Karena setelah Rasulullah lolos dari rumahnya ketika dikepung, maka ada sayembara. Siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberi hadiah yang memungkinkan jadi orang. Orang berubah-ubah Pak. Maka Rasulullah masuklah ke dalam gua. Jangan bayangkan gua Sur itu Pak dengan gua yang ada di Indonesia Pak. Gua Sur itu ya semacam batu aja Pak, tapi ada gulungan sedikit ke dalam, ya. Gua itu hadirin, kalau malam hari ada 3 orang di dalamnya, Rasulullah, Abu Bakar, dan Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah itu anaknya Abu Bakar. Tapi kalau siang hari hanya 2, Rasulullah dan Abu Bakar. Selama berapa hari Pak? 3 hari. Kebayang apa? Bapak tinggal di gua, ya kan? 3 hari lamanya. Makan minumnya gimana coba? Kalau mandi sih gak usah dipikirin dah. Halo, masih bersama saya? Jangan bayangkan guanya itu gua seperti di Indonesia, di sekitarnya hutan Pak. Enggak Pak, di padang pasir. Coba apa yang dimakan? Nah, itu ada skenario juga Pak. Ya. Pertama, penyuplai logistik. Siapa penyuplai logistiknya? Asma binti Abu Bakar dan Aisyah binti Abu Bakar. 2 wanita ini Pak. Terus kemudian tim pembersih jejak namanya Amir bin Fakhirah. Ini budaknya Abu Bakar yang mengembala kambing. Terus tim intelijen namanya Abdullah bin Abu Bakar. Nah, ada 3 tim tuh Pak. Terus tim untuk menunjuk jalan namanya Suraqah bin Jaksa, namanya Abdullah bin Uraiki. Jadi ada logistik, intelijen, menghilangkan jejak, penunjuk jalan, ada 4. Jadi ketika Rasulullah masuk ke dalam gua tuh, ya, siang harinya cuma berdua. Maka pagi hari, ya, Aisyah dan Asma nganterin makanan ke gua itu. Ya. Setelah itu pulang. Nah, kan ada jejaknya tuh. Maka pengembala kambing Amir bin Fakhirah diperintahkan berangkat mengembala kambing, sekaligus menghapus jejaknya Asma binti Abu Bakar. Gitu aja. Nah, bersamaan dengan itu, ya, kalau malamnya kan ada 3. Keluar dari gua itu Abdullah bin Abu Bakar. Asma masuk memberi makanan, lalu bersamaan pulangnya bersama Abdullah bin Abu Bakar keluar. Kan ada jejaknya Pak. Maka jejaknya kemudian dihapus oleh siapa? Amir bin Fakhirah sambil mengembala kambing mendekati Wasf itu Pak. Sudah mengembala kambing sambil kambingnya itu diperah, diambil susunya, dan susu itulah kemudian diberikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar yang ada dalam gua itu. Masya Allah. Ini multi fungsi. Nah, ketika sore hari Abdullah bin Abu Bakar itu paginya menyadap berita di kota. Apa berita yang sedang berkembang? Oh, ini masih hot. Berita Rasulullah mau dibunuh masih hot. Maka itulah sebabnya Rasulullah tinggal di dalam gua itu sampai 3 hari. Selanjutnya hadirin, ketika sore hari Abdullah bin Abu Bakar masuk ke dalam gua melaporkan berita terhangat kepada Rasulullah, ya, dan Abu Bakar. Setelah masuk, baru Amir bin Fakhirah yang tadi mengembala kambing di sekitar itu diperintahkan pulang sambil menghapus jejak Abdullah bin Abu Bakar. Cerdik apa ya? Cerdas agak cerdas. Jadi Rasulullah tuh Pak, walaupun dibela oleh Allah, walaupun ditolong oleh Allah, tapi wajib
Nabi saja berikhtiar pakai strategi yang jitu. Coba, maka padahal backingannya siapa? Allah. Kenapa berikhtiar? Itu sebenarnya gambaran, hei orang Islam, jangan malas. Gunakan kecerdasanmu untuk membuat strategi bagaimana bangsa maju. Begitu dong adanya. Jangan jadi bangsa pemalas. Jangan jadi generasi muda yang gak mau baca, gak mau belajar, gak mau giat bekerja. Jangan. Nabi aja Pak, untuk memakmurkan kota Madinah waktu hijrah menggunakan strategi yang begitu dahsyat, luar biasa. Sampai berapa hari Pak di situ Pak? 3 hari. 3 hari. Logistiknya aman gak Pak? Aman. Berita dapat gak Pak? Dapat. Padahal waktu itu gak ada WA ya. Ya kan, kalau sekarang kan ya ada WA, tapi WA ini bisa disadap loh Pak. Masya Allah. Ya kan, ini bisa disadap. Makanya Rasulullah ya memang di situ waktu itu gak ada internet, gak ada telepon ya. Langsung tuh Pak. Informasi dapat, Rasulullah aman, logistik selesai. Sudah 3 hari, ya Rasul ini rada aman sudah. Ya. Baik, kita berangkat ke kota Madinah. Dan ketika mau berangkat, gak tanggung-tanggung Pak, ada gaibnya itu. Karena Rasulullah dan Abu Bakar akan melewati jalan yang tidak biasa dipakai oleh orang menuju Madinah. Berarti jalan apa itu Pak? Kalau bahasa sekarang bahasa apa? Jalan tikus. Jalan tikus Pak. Coba bayangkan, padahal bikinan Rasulullah siapa Pak? Ya, bikinannya penguasa langit dan bumi, ngapain masih pakai jalan tikus? Dan ongkos lagi Pak. Abdullah bin Uraiqid itu seorang musyrik Pak. Ya, bukan orang beriman, tapi dibayar dia Pak. Dibayar oleh Abu Bakar, saya bayar kamu. Jangan bocorkan rahasia. Siap. Dibayar Pak gaibnya. Coba. Harta keluar, strategi keluar. Masya Allah. Benar Pak, lewat jalan yang tidak bisa dilewati orang. Lewat jalan pantai Pak. Tidak biasa lewat jalan yang biasa lewat orang. Dia pakai unta. Untanya mahal-mahal tuh Pak. Dan Abu Bakar memberikan unta kepada Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Aku tidak akan menaikinya kecuali aku membayar unta ini. Tidak ya Rasulullah, aku memberi tidak. Coba bayangkan. Kalau kita dikasih unta begitu Pak, kalau sekarang itu mobil Pajero lah kira-kira, sama Land Cruiser, Alphard lah kira-kira begitu. Kalau kita dikasih begitu gimana kira-kira? Mana lagi kira-kira begitu. Rasul tidak mentang-mentang jadi Rasul Pak, memanfaatkan keadaan enggak. Masya Allah, keren kan? Itu artinya apa? Ya kan? Tidak mumpung-mumpung dicintai, semua hadiah yang mahal-mahal diterima. Enggak, ukur juga Rasulullah. Enggak, ini berat, saya akan bayar. Kalau enggak, saya mau naik. Baik ya Rasulullah, bayar. Dan dibayarnya pun sesuai harga pasaran. Misalnya Alphard harganya 1,5 M, ya dibayar segitu. Masya Allah. Baik hadirin, udah nih berangkat, ya 2 unta dikendarai, lewat jalan laut, lewat jalan apa? Pantai. Sudah begitu Pak, masih ada yang tahu, ada yang kejar pakai kuda. Namanya Suraqah bin Jaksam. Namanya siapa? Suraqah bin Jaksam. Kata dia, wah ini jangan-jangan Muhammad nih. Kalau saya bisa mengejar Muhammad dan bisa memenggal batang lehernya, aku jadi orang kaya saat terluka. Diterjanglah sama Suraqah bin Jaksam. Ketika mendekat dengan unta Rasulullah dan unta Abu Bakar, tiba-tiba hadirin, kudanya Suraqah bin Jaksam itu terpelanting, nyungsep, jatuh, dan Suraqah bin Jaksam juga jatuh. Berdarah dia Pak. Tapi karena ingin membunuh Rasulullah, karena dibaliknya ada apa? Harta yang banyak, dia bangkit lagi dan dinaiki lagi kudanya, dipacu dengan kecepatan yang tinggi, mendekat kepada Rasulullah, terpelanting lagi, jatuh itu kuda. Tapi karena berlumuran darah dia, tapi bangkit lagi Suraqah bin Jaksam untuk mengejar Rasulullah. Terus kali ketiga ketika dia mendekat, jatuh lagi Pak. Dan saat jatuh untuk yang ketiga kalinya,
Suraqah bin Jaksam tak lagi punya kekuatan. Kemudian dia minta, ya Rasulullah, ya Muhammad, tolonglah saya. Kalau bapak yang begitu gimana kira-kira? Jawabannya, halo, sama saya. Jawaban bapak apa kira-kira? Mampus lo ya. Saya kira begitu. Tapi kata Rasulullah, Abu Bakar bilang sama Suraqah sama gaibnya Abdullah bin Awad, suruh berhenti dulu. Jangan Rasul, berhenti Pak. Rasulullah turun dari untanya, diangkatlah Suraqah bin Jaksam itu Pak, dibersihkan luka-lukanya, diobatin oleh Rasulullah sehingga segar kembali. Masya Allah. Terkesimalah Suraqah bin Jaksam. Ini orang yang dimusuhi ternyata akhlaknya begitu mulia, penyantun dan penolong. Ya Muhammad, aku punya bekal nih makanan. Ini bekal untukmu ke Madinah. Awalnya mau membunuh, tapi kemudian memberikan. Apa kata Rasulullah Pak? Enggak mumpung Pak. Ya kan? Ini masuk gratifikasi. Gratifikasi. Nanti ditangkap oleh KPK di mana? Nah, Rasulullah enggak sembarang menerima Pak hadiah. Kalau kamu memang mau mengasih hadiah kepada saya, pulanglah wahai Suraqah bin Jaksam. Dan kalau kamu mau menolong saya, jangan kabarkan kepada siapapun kalau saya lewat sini. Siap, gitu Pak. Siap laksanakan, kerjakan. Kira-kira begitulah, ya. Pulang ke Suraqah bin Jaksam, kucuk. Setiap ketemu sama orang, mau kemana? Cari Muhammad. Udahlah, pulang aja. Gak bakalan ketemu, pulang. Gitu Pak. Masya Allah. Awalnya membenci, tapi tiba-tiba ketika berjumpa dengan Rasulullah, benci jadi hilang, berganti menjadi cinta. Masya Allah. Halo Pak, masih bersama saya? Itu Pak. Siapa yang membolak-balikan hati? Allah. Makanya kalau ada orang yang membenci kita Pak, tenang Pak, doain aja dia. Siapa tahu Allah rubah hati. Dan orang yang 84 tadi yang ada di Madinah itu Pak, udah melongo Pak. Masya Allah, mana Rasulullah ini, ya kan? Sebab Rasulullah perjalanan ke kota Makkah Madinah itu misalnya 3 hari Pak. Ini Rasulullah sampai 10 hari Pak. Masya Allah. Karena 3 hari di sini, ya kan, perjalanannya 3 hari, pokoknya sampai 10 hari baru nyampe ke kota Madinah. Melongo sahabat Ansor, mana Rasulullah. Pas akhirnya hadirin, dari perjalanan dari kejauhan terlihat Rasulullah dan Abu Bakar. Mereka semuanya berteriak, Masya Allah, Rasulullah datang. Nah, salah satu riwayat mengatakan mereka mendendangkan lagunya apa? Qala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalillah. Artinya apa? Qala al-badru alaina, telah muncul bulan purnama untuk kami. Artinya apa? Bulan purnama indah kan? Maksudnya akhlak Rasulullah yang indah laksana purnama, pribadi Rasulullah yang indah laksana purnama, dan ketampanan Rasulullah Pak laksana purnama. Kira-kira begitu. Jadi Pak, kalau kita ditanya Nabi yang paling ganteng siapa kira-kira? Coba. Orang kalau ditanya, Bapak Ibu, Nabi yang paling ganteng siapa, jawabannya kira-kira? Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad itu dengan ketampanannya 11-12. Jadi kalau ada ketampanan di muka bumi ini dibagi, maka habis dibagi rata kepada Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad ganteng. Makanya digambarkan tolak al-badru, telah muncul. Bahagia tuh Pak, ketika sampai di kota Madinah, ya Rasulullah, kota ini untukmu, aku hadiahkan untukmu. Maka Madinah disebut dengan Madinatul Rasul. Begitu kotanya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Enggak begitu sahabat-sahabat. Ini kota untuk kalian semua, Madinatul Rasul. Maka unta itu Pak, talinya dipegangkan oleh mereka. Ya Rasul, tinggal di rumah saya. Apa kata Rasulullah? Biarlah unta itu berhenti. Di mana berhenti? Allah telah menunjukkan tempat. Akhirnya berhenti di depan rumah Ayyub al-Ansori. Ya kan? Akhirnya Rasulullah tinggal di rumahnya Ayyub al-Ansori. Demikianlah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Berat apa ringan?
Berat apa ringan? Iya, makanya kalau kita bertemu dengan masalah jangan sering putus asa, jangan cepat putus asa, jangan hadirin. Nabi kekasih Allah udah pasti masuk surga dalam mengarungi kehidupan. Banyak bebannya nggak? Banyak. Ringan apa berat? Berat. Tapi kalau minta pertolongan kepada Allah, berikhtiar dengan maksimal, seberat apapun masalah, insya Allah Allah bukakan jalannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan jalan keluarnya dan dari setiap masalah yang dihadapinya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin, itulah hikmah dari Muharram, ya kan? Salah satu tahun baru Hijriah, ingat akan perjuangan Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah. Begitu hadirin. Jadi ada semangat, ada spirit, ada optimisme, dan ada kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Begitu hadirin. Semangat baru di tahun baru, jadi pribadi yang baru. Begitu hadirin. Baik, itu saja karena ada bisa. Waktu Isya sudah tiba, kita tutup bersama dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Membaca doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.